Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan pikiran sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah bijaksana di pandangan Tuhan. Bagaimana? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan, Allah sengaja memilih orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan orang yang bijak. Allah juga memilih orang yang dianggap lemah oleh dunia ini untuk mempermalukan orang yang berkuasa. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18 hingga 31. Ini merupakan kandungan surat Paulus pertama kepada jemaat di Korintus untuk menerima kebenaran Injil dan salib Kristus. Dalam hal ini, Paulus menekankan pentingnya memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Ilustrasi. Paulus menyadari dirinya bukan orang yang pandai berkata-kata dan bijaksana menurut pandangan dunia. Secara fisikal, dia juga lemah. Dia seringkali sakit. Dia menyebutkan bahwa dia datang ke Korintus dalam kelemahan, merasa gentar dan ketakutan. Dia pernah menjadi bahan tertawaan dan disebut sebagai si peleter oleh orang-orang Yahudi dan Yunani. Kita boleh baca dalam Kisah 17 ayat 18. Penyebabnya karena orang Yahudi selalu menuntut bukti, sedangkan orang Yunani menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan falsafah. Paulus dianggap tidak menguasai hal tersebut, namun Paulus berjaya menggugat pemahaman yang kuat dari orang-orang yang bijaksana itu. Nah saudara, pada saat Paulus meninggalkan Korintus, jemaat itu mulai terikut dengan pemahaman keduniawian. Paulus menyebutnya hikmat atau kebijaksanaan dunia. Hikmat dunia ini meninggikan orang-orang berpengetahuan, berpengaruh dan keturunan bangsawan. Sepertinya sebuah jemaat di Korintus sudah mulai tergoda mengejar hal itu agar boleh diterima oleh dunia dan orang lain. Mengetahui akan hal ini, Paulus menasihatkan mereka untuk berhenti melakukannya karena Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri mereka. Tuhan merendahkan orang yang kuat dan mendedahkan kebodohan orang yang angkuh di hadapannya. Apa aplikasi daripada kisah ini untuk saudara dan saya? Kita juga boleh terperangkap mengikuti dan mengejar kebijaksanaan yang sama. Mengejar pengetahuan, pengaruh dan gelaran kehormatan demi memuaskan hasrat keangkuhan kita. Kita mengejarnya agar dunia dan orang lain menerima kita. Namun, kita harus sadar bahwa bagi Tuhan bukan itu yang Dia tuntut. Tuhan mahu kita hidup bijak di mata Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa yang dianggap bodoh dan lemah oleh dunia, ianya lebih kuat dan bijaksana dari semua orang yang dianggap terpandai dan terkuat oleh dunia. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi pribadi yang bijak di pandangan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami kemampuan menjadi pribadi yang bijak di pandangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.